Ini adalah sekolah kami, terletak di Jalan Raya Kalibening kilometer 1, SD Negeri 1 Majatengah. Di tempat ini, kami berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak kami. Namun, berdasarkan rapor pendidikan, capaian kualitas pembelajaran kami mengalami penurunan sebesar 7,05% dari tahun sebelumnya. Adapun subindikator terendahnya adalah metode pembelajaran, sehingga diperlukan pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan kreatif. Salah satu pendekatan yang kami implementasikan adalah pembelajaran berdiferensiasi, terutama pada materi kerangka manusia, karena sifatnya yang memerlukan pemahaman konseptual yang mendalam. Lalu, saya berinovasi menggunakan Sirama, implementasi strategi pembelajaran berdiferensiasi pada materi kerangka manusia untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afa Umi Farihah. Saya bertugas di SD Negeri 1 Majatengah, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, mari simak praktik baik saya berikut ini. Setiap langkah yang saya ambil adalah wujud dari sebuah komitmen. Benjamin Franklin berkata, jika Anda gagal dalam merencanakan, maka Anda merencanakan untuk gagal. Maka, langkah pertama saya adalah perencanaan yang komprehensif dan terstruktur, dari menyiapkan asesmen diagnostik, tujuan pembelajaran, dan penyesuaian diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk hingga asesmen formatif dan sumatif yang akan digunakan. Memahami kebutuhan murid secara menyeluruh adalah kunci dalam pembelajaran berdiferensiasi. Asesmen diagnostik membantu guru untuk mengetahui lebih dalam tidak hanya tentang kemampuan kognitif, tetapi juga aspek non-kognitif yang mencakup minat, motivasi, dan kesiapan emosional mereka. Hasil asesmen ini memberikan landasan kuat bagi saya dalam menerapkan pembelajaran yang aktif, bermakna, dan mampu mendorong perkembangan murid secara menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran diawali dengan mengucapkan salam dan berdoa. Selanjutnya, mengecek kehadiran dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Saya menanyakan perasaan murid-murid saya dan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Lalu, mengidentifikasi kesiapan belajar murid saya dengan memberikan pertanyaan pemantik. Kenapa tulang otak kita itu lebih keras daripada tulang jari-jari kita? Selanjutnya, saya menayangkan video pembelajaran materi kerangka manusia dari portal Rumah Belajar. Murid-murid menyaksikan video dengan penuh antusias. Selesai menyimak video pembelajaran, saya membagi murid-murid ke dalam beberapa kelompok. Pembagian kelompok berdasarkan hasil asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif yang berkaitan dengan kesiapan dan gaya belajarnya. Pembagian kelompok terdiri dari 2 kelompok kinestetik, 2 kelompok visual, dan 2 kelompok auditori. Yang masing-masing kelompoknya terdiri dari murid dengan kategori paham utuh, paham sebagian, dan belum paham, agar pembelajaran lebih efektif. Kemudian, saya memberikan LKPD kepada masing-masing kelompok belajar. Dalam kelompoknya, murid saya berdiskusi dan berkolaborasi tentang rangka manusia sesuai dengan LKPD-nya. Masing-masing kelompok saya siapkan video pembelajaran, gambar kerangka, dan lagu-lagu tentang kerangka manusia. Anak-anak dengan gaya belajar kinestetik membuat model wayang kerangka manusia dari kardus. Mereka bekerja sama dengan antusias, menggunting, menyusun potongan-potongan kardus menjadi wayang kerangka manusia. Sedangkan anak-anak dengan gaya belajar visual menggambar dan menuliskan bagian-bagian kerangka manusia. Mereka menggunakan kreativitas mereka untuk memahami susunan tulang-tulang di tubuh kita.
Sementara itu, anak-anak dengan gaya belajar auditori menghafalkan sebuah lagu tentang tulang-tulang utama dalam tubuh. Mereka memilih belajar dengan cara yang menyenangkan, menyanyi bersama untuk memudahkan pemahaman mereka tentang kerangka manusia. Dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, setiap murid dapat belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Tidak hanya menambah pengetahuan tentang kerangka manusia, tetapi juga dapat mengembangkan keterampilan kerjasama dan kreativitas. Dalam aktivitas ini, saya berperan sebagai fasilitator dan melakukan pendampingan ke masing-masing kelompok, memberikan dukungan dan penguatan terhadap pertanyaan, jawaban, dan pendapat murid-murid saya. Tak lupa, ketika murid-murid saya berdiskusi dan berkolaborasi, saya melakukan penilaian formatif dengan menggunakan lembar observasi. Teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan pendapat. Setelah bekerja sama dalam kelompok, sekarang saatnya masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka. Saya juga mendorong murid yang cepat untuk mengejar topik secara lebih mendalam. Untuk melihat sejauh mana murid memahami materi kerangka manusia yang baru dipelajari, mereka melakukan asesmen sumatif dengan memanfaatkan kuisis. Dengan menggunakan perangkat Chromebook yang ada di sekolah, mereka masuk ke platform untuk mengikuti kuis. Dengan berbagai pertanyaan tentang kerangka manusia, mereka diuji secara individu. Saya memantau perkembangan setiap murid, memastikan mereka tetap fokus namun menikmati prosesnya. Setiap jawaban yang benar mendekatkan mereka pada pemahaman yang lebih baik tentang kerangka manusia. Selama asesmen menggunakan kuisis, suasana kelas menjadi semakin seru. Murid-murid dengan antusias menjawab setiap pertanyaan. Berlomba-lomba mendapatkan poin tertinggi. Mereka bersemangat melihat progres di layar, di mana setiap jawaban benar memberikan mereka poin tambahan. Dengan cara ini, asesmen sumatif tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga pengalaman belajar yang menyenangkan dan penuh penghargaan. Di akhir pembelajaran, saya melakukan refleksi untuk mengetahui perasaan murid saya. Melihat hasil asesmen yang mengalami peningkatan signifikan sebesar 75%, dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini terbukti mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan pemahaman siswa. Dengan berbagi, saya berharap pengalaman saya dapat bermanfaat untuk rekan guru lainnya dan membawa perubahan positif di kelas-kelas lain. Hari ini aku senang banget loh belajar materi tentang kerangka manusia. Belajar bareng Bu Afah itu menyenangkan banget. Kita juga lebih paham tentang kerangka manusia dan fungsinya. Apalagi pas akhir itu kita menjawab pertanyaan. Pertanyaan itu tuh dari kuisis. Jadi tuh kayak ada sebuah pertanyaan dari game gitu. Kita berlomba-lomba nyampe ke puncak Gunung Fuji. Saya melihat bahwa Bu Afah mampu menghadirkan variasi metode sesuai dengan kebutuhan karakter siswa yang berbeda-beda. Sebagai sesama pendidik, saya merasa pendekatan yang dilakukan oleh Ibu Afah memberikan dampak yang positif bagi siswa. Mereka terlihat sangat antusias dan aktif dalam belajar. Saya sangat mengapresiasi pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilaksanakan oleh Ibu Afah Ummu Farihah dalam materi tentang rangka. Pendekatan ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi setiap siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka, tetapi juga menciptakan suasana kelas yang inklusif dan interaktif. Kami percaya dengan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat memperbaiki kualitas pembelajaran, meningkatkan prestasi siswa, dan dapat menghadirkan masa depan yang lebih cerah untuk mereka. Pembelajaran berdiferensiasi di hati. Pembelajaran berdiferensiasi di hati. Demikian praktik baik saya implementasi strategi pembelajaran berdiferensiasi pada materi kerangka manusia, Si Rama, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas 6 sekolah dasar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.